Haleluya, salam kemenangan iman. Salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa Kita dengan Renungan Firman Tuhan, atau menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Dua agama di Indonesia, Kristen dan Islam, selalu berdebat, dan debat Kristen dan Islam tidak akan pernah ketemu di satu titik, karena kebenaran menurut Islam selalu menggunakan logika baru beriman, sementara kebenaran kekristenan selalu menggunakan iman baru logika. Sehingga debat ini tidak akan pernah ketemu di satu titik, saudara. Dengan adanya teknologi yang canggih, manusia bisa sampai ke bulan atau planet-planet yang lain. Tapi belum ada satu manusia pun yang dengan teknologi yang canggih bisa sampai ke sorga dan bisa melihat Sang Pencipta di sorga, dan dia turun kembali dan menceritakan tentang sorga yang benar. Makanya logika tentang sorga tidak mendahului iman. Logika itu bisa salah tentang Tuhan. Tapi logika yang menggunakan iman, maka iman tidak pernah salah tentang Tuhan. Karena iman yang benar berdasarkan firman Tuhan yang benar. Firman Tuhan yang benar menyatakan bahwa Yesus Kristus datang dari sorga, maka dia tahu jalan pulang ke sorga. Yesus berkata hanya dia yang melihat Bapa, karena dia datang dari sana. Sebelum saya lanjutkan, kita saksikan sebuah rekaman video. Ini diskusi tentang kebenaran, maka aspek iman Anda diuji, aspek iman saya diuji. Betul. Kan begitu? Oleh karena itulah, kalau Anda mengatakan iman kami tidak begitu, iya itu iman Anda. Ini kita sedang memaparkan kebenaran menurut Anda dan menurut saya, bukan membawa iman, kan gitu. Nah sekarang Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Oleh karena itu dia berkuasa menciptakan makhluknya tanpa ayah. Bukan dia maha kuasa menciptakan dirinya menjadi manusia. Bukan. Ketika ada makhluk tanpa ayah, itu Tuhan yang bekerja menciptakannya tanpa ayah. Bukan Tuhan yang menjadi manusia tanpa ayah, bukan. Kalau Tuhan menjadi manusia tanpa ayah, berarti dia meninggalkan kemahakuasaannya, sehingga dia tidak maha kuasa. Demikianlah sebuah rekaman video yang kita sudah dengar, bagaimana diskusi antar umat beragama. Dari pihak Muslim berkata bahwa Tuhan itu maha kuasa, sehingga dia bisa menciptakan manusia tanpa ayah. Perlu kita ketahui, Tuhan itu tidak aneh-aneh. Kalau Tuhan itu aneh-aneh, untuk apa dia menciptakan Adam dan Hawa? Cukup saja dia menciptakan perempuan. Tapi Tuhan itu tidak aneh-aneh, makanya dia menciptakan Adam dan Hawa. Dari situlah muncul manusia memenuhi bumi ini. Yang kedua, Allah tidak pernah menciptakan dirinya jadi manusia. Ini pemahaman yang keliru. Ini pemahaman yang salah. Tidak ada pernah tertulis di dalam Alkitab Allah jadi manusia. Tapi Alkitab berkata Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Allah mengaruniakan anak yang tunggal adalah firman jadi manusia. Manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan menurunkan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Di luar bangsa Israel itu kafir. Namun tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna.
Dan Tuhan mau semua manusia diselamatkan. Makanya Dia mengaruniakan anak yang tunggal agar setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Anak yang tunggal ini adalah firman jadi manusia, atau perkataan Allah itu jadi manusia. Untuk mengerjakan karya keselamatan itu harus ada korban darah. Firman itu kan perkataan. Firman itu kan tidak punya darah. Makanya firman itu berinkarnasi menjadi manusia yang kudus dan benar. Dan manusia itu dikasih nama Yesus. Yesus artinya Tuhan menyelamatkan atau juru selamat. Karena manusia yang diberi nama Yesus itu manusia yang sempurna. Darahnya itu kudus, layak untuk menjadi korban penebusan manusia. Yang bisa menyelesaikan dosa di dalam daging cuma kuasa darah Yesus. Di luar itu tidak bisa. Makanya orang mau bertobat, mau berbuat baik di luar Yesus tidak bisa. Dosa itu tidak akan bisa bersih. Yang bisa bersihkan dosa cuma darah Yesus. Jadi bukan Tuhan jadi manusia atau menciptakan dirinya jadi manusia. Matius 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi Yesus Kristus jadi manusia atau firman jadi manusia ini dikandung dari adalah ia mengandung daripada Roh Kudus. Jadi manusia yang ada dalam kandungan Maria ini adalah keajaiban daripada Roh Kudus. Bukan Allah menciptakan dirinya jadi manusia, atau bukannya Allah jadi manusia. Allah tidak pernah jadi manusia. Jadi Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, inilah pekerjaan Roh Kudus. Sehingga manusia yang dilahirkan Maria ini disebut atau diberi nama Yesus untuk mengerjakan karya keselamatan. Dia harus mati, sebelum mati mengalami banyak sengsara, penderitaan, aniaya, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Dia terangkat karena dia adalah firman Allah yang berkuasa. Jadi kalau kita melihat Yesus, lihat dari dua sisi. Sisi firman yang kekal dan sisi manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna tidak berdosa itu berakhir di atas bukit Golgota. Tapi sisi firmannya membangkitkan dia dari antara orang mati, membuktikan dia firman Allah yang kekal. Firman itu naik ke surga, menyiapkan tempat di surga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi, Alkitab tidak pernah tuliskan Allah jadi manusia, tapi Allah mengaruniakan anaknya, yaitu firman jadi manusia. Manusia dikasih nama Yesus. Yesus mengerjakan karya keselamatan dengan sempurna. Dia adalah firman Allah yang kekal. Haleluya.